Suamiku sangat menginginkannya, tapi aku sudah tidak kuat. Namun Tuhan berkehendak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kali ini ceritanya tentang perjuangan seorang ibu ya Bun. Semoga semua ibu di seluruh dunia ini selalu dalam keadaan sehat, bisa mendampingi anak-anaknya hingga punya cucu kelak. Namaku Aila. Saat itu umurku 30 tahun. Mungkin orang-orang berpikir kalau aku terlambat menikah, karena memang aku baru menikah di saat usiaku 29 tahun. Namun Tuhan sangat baik padaku. Belum lama menikah, aku positif hamil. Anugerah besar yang ditunggu-tunggu setiap pasangan. Mas, aku positif, kataku dengan raut wajah bahagia sambil memegang benda kecil di tanganku. Mas Bagas yang sudah paham apa maksudnya langsung memelukku erat. Alhamdulillah sayang, akhirnya kita bakalan jadi orang tua. Aku seneng banget. Ia langsung memelukku, menciumku, saking bahagianya. Aduh Mas, pelan-pelan, sakit, kataku sambil memegangi perutku karena ia memeluk terlalu erat. Maaf ya sayang, aku terlalu bahagia. Makasih ya, katanya lagi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah kabar kehamilanku, pagi itu aku bangun dengan wajah yang terasa sakit. Pipiku sebelah kanan agak benjol. Kupikir itu jerawat biasa. Sambil berkaca, ku pegang pipi ini. Mas, kok tumben aku jerawatan agak gede gini? Mana keras, terus sakit banget lagi. Kataku pada Mas Bagas memberitahu. Mungkin jerawat batu kali. Kamu kan biasa jerawat batu juga. Jawabnya sambil membaca buku favoritnya. Oh, mungkin ya Mas. Ya udahlah Mas, nanti juga sembuh sendiri. Ya udah ya Mas, aku mau ke dapur dulu mau buat sarapan, kataku. Iya sayang, buat nasi goreng aja, gak usah yang ribet-ribet, kata Mas Bagas. Aku mengacungkan jempol tanda oke. Sarapan nasi goreng spesial menurutku sudah siap di atas meja makan. Mas, ayo sarapan. Teriakku memanggil Mas Bagas. Ia segera datang dan mengendus aroma nasi goreng yang katanya wangi sekali. Pasti ini enak banget. Puji Mas Bagas padahal belum mencoba nasi goreng buatanku. Alah, kamu itu Mas sok pinter banget nyenengin Bumil, godaku. Ya kan memang Bumil harus seneng, makanya aku selalu puji kamu. Kami berdua pun tertawa. Sarapan pun selesai. Kulus perutku yang masih rata ini. Rasanya masih gak percaya kalau aku secepat ini hamil. Dulu aku juga takut kalau aku akan jadi pejuang garis 2 di usiaku yang tidak muda lagi. Tapi alhamdulillah, Allah sudah membuang jauh-jauh rasa takutku itu. Dan semenjak hamil, Mas Bagas lebih protektif lagi ke aku. Dia tidak meninggalkanku sebentar pun. Untungnya penghasilan suamiku dari kebun sawit, jadi nggak harus setiap hari pergi dari rumah untuk bekerja. Paling cuma 2 minggu sekali saja dia kontrol saat manen. Selebihnya ya dia santai saja di rumah. Untuk perawatan juga sudah membayar orang. Mas, kamu nggak usah terlalu protektif gini dong sama aku. Kamu main-main kek kemana gitu, biar kamu nggak bosan di rumah. Ucapku pada Mas Bagas, karena sudah sebulan ini dia tidak kemana-mana, selain kontrol ladang sawit. Gak apa-apa aku gak kemana-mana, yang penting aku bisa jagain kamu 24 jam. Udah ya sayang, kamu gak usah mikirin aku gak apa-apa banget kok. Kamu tahu kan, aku sudah sangat mengharapkan kehadiran anak kita. Aku gak mau sampai kecolongan. Kamu jangan terlalu capek juga ya, pokoknya banyak-banyak istirahat, kata Mas Bagas. Aku tersenyum ke arahnya. Aku merasa bersyukur punya suami yang begitu peduli saat aku sedang mengandung seperti ini. Namun seminggu kemudian, jerawat di wajahku ini semakin parah. Biasanya seiring berjalannya waktu akan kempis, tapi kenapa sekarang malah semakin sakit? Mas, aku
ngerasa jerawat ini aneh deh Mas, nggak kayak biasanya. Kita periksa ke dokter aja ya Mas. Aku takut mempengaruhi janinku, kataku pada Mas Bagas. Oh ya sudah, nanti aku cari jadwal dokternya dulu ya. Mas Bagas segera mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu. Sayang, udah dapat nih. Besok kita berangkat ya. Kamu dapat antrian nomor 3, kata Mas Bagas. Oke mas, kataku. Besoknya, kami berangkat ke rumah sakit. Tujuan kami adalah dokter kulit. Aku harap-harap cemas, semoga ini bukan penyakit yang serius. Mudah-mudahan cukup diobati dengan obat dan sembuh. Aku benar-benar takut sekali, karena memang rasa sakitnya luar biasa. Ini aku masih sanggup saja menahannya. Ibu Aila, panggil perawat. Saatnya giliranku. Ditemani Mas Bagas, kami masuk ke dalam ruang dokter. Selamat pagi, Bu Aila. Apa keluhannya, Bu? Tanya dokter Mirna dengan sangat ramah. Gini, dokter. Pipi saya itu sakit, saya pikir jerawat. Tapi kenapa makin hari bukannya makin membaik seperti biasanya? Makin hari makin sakit dan kayak lebih bengkak gitu, dok. Saya takut, dok, kalau kenapa-napa. Mana saya lagi hamil. Saya takut, dok. Anak ini yang saya harapkan sama suami saya. Kataku langsung jujur. Iya, yang paling aku takutkan memang anakku. Baik Bu, kami periksa dulu ya, jangan terlalu panik, kata dokter Mirna berusaha menenangkan. Dokter Mirna mulai memeriksaku, menyentuh bagian pipiku, memeriksa rongga mulut sampai ke leher. Ekspresi dokter Mirna yang tadinya tenang, berubah menjadi datar. Perasaanku langsung tak enak, jantungku langsung berdegup kencang. Akhirnya dokter Mirna selesai melakukan pemeriksaan. Kami kembali duduk di mejanya. Gimana dok? Istri saya nggak kenapa-napa kan? Tanya Mas Bagas. Ia juga nampak khawatir. Begini Pak, Bu. Saya bukan menakut-nakuti. Tapi dari pemeriksaan yang saya lakukan, kemungkinan ini serius. Kita akan periksa lebih lanjut ya. Kita akan lakukan tindakan biopsi untuk memastikan ini bahaya atau tidak. Semoga bukan sesuatu yang berbahaya ya Bu, kata dokter Mirna. Mendengar penjelasan dokter Mirna, tubuhku langsung lemas. Dokter, saya nggak kenapa-napa kan? Tolong saya dokter, kataku. Aku hampir menangis saat itu. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang berbahaya ya Bu. Kita berdoa sama-sama. Mari Bu, tindakan hari itu dilakukan. Ini akan kami bawa ke laboratorium. Semoga tidak ada yang serius ya Bu. Kita akan tahu hasilnya 3 hari lagi. Kami akan memberi kabar, kata dokter Mirna. Nah ini kami resepkan obat untuk menahan rasa sakit ya Bu. Dengan tubuh lemas, aku dan Mas Bagas keluar dari ruang dokter. Mas, aku bener-bener takut mas, gimana mas? Aku gak mau anak kita kenapa-napa, kataku. Lagi-lagi yang kupikirkan adalah anak. Bahkan aku lupa memikirkan diriku sendiri. Sayang, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Mudah-mudahan gak kenapa-napa. Dah, kita tebus obat terus pulang ya. Kamu istirahat, jangan terlalu stres. Mas Bagas berusaha menenangkanku, walau ekspresi paniknya tak bisa ia sembunyikan. Setelah tebus obat, kami pulang. Sesampainya di rumah, Mas Bagas langsung menyuruhku meminum obat. 3 hari penantian tes itu benar-benar membuatku tak bisa tidur nyenyak. Mas, besok hasil tesnya keluar. Gimana hasilnya ya mas? Kataku. Kamu tenang sayang, kita doa aja ya. Semoga semua baik-baik saja, kata Mas Bagas. Besoknya, pihak rumah sakit menghubungi kami. Hasil tes sudah keluar. Kami bertemu dokter Mirna lagi. Ekspresi dokter Mirna sudah tidak seramah biasanya. Selamat pagi Bu Aila, Pak Bagas. Sapa dokter Mirna. Keramahannya tak bisa menutupi kekecewaan di wajah dokter Mirna. Gimana dokter hasil pemeriksaannya? Tanya Mas Bagas. Aku yang duduk di sampingnya hanya bisa terduduk lemas. Perasaanku benar-benar tidak enak. Baik, Pak, Bu.
Mari kita lihat sama-sama hasil pemeriksaannya ya. Dokter Mirna membuka amplop berwarna putih yang ada di tangannya. Jantungku semakin berdegup kencang. Mas Bagas terus menggenggam tanganku yang terasa dingin. Dokter Mirna langsung menghela napas. Dokter, jangan nakut-nakuti kami, Dok. Sebenarnya istri saya kenapa? Mas Bagas menaikkan nada suaranya. Mungkin dia sangat khawatir. Jadi seperti itu. Maaf Pak Bagas. Dengan berat hati kami harus menyampaikan ini. Ibu Ayla positif kanker. Benjolan yang ada di pipinya bukan jerawat biasa, tapi kanker. Kami turut berduka. Tapi Bapak dan Ibu jangan panik ya. Kita akan cari solusinya bersama. Saya akan cari obat terbaik untuk Ibu. Jadi tolong Ibu dan Bapak yang semangat. Jangan terpuruk. Karena itu kunci kesembuhan dari penyakit kanker seperti ini. Kata Dokter Mirna memberi dukungan. Apa dok? Saya terkena kanker. Kataku dengan suara bergetar. Yang sabar ya Bu. Kita akan usahakan cari obat yang terbaik. Ibu harus semangat. Dokter Mirna berusaha memberi dukungan yang terbaik yang dia bisa. Aku dipeluk Mas Bagas. Ia terlihat menguatkanku, tapi aku tahu ia sendiri pun rapuh. Aku menangis sampai terisak di sana. Gimana sama anak kami, dokter? Apa anak kami tetap bisa? Mas Bagas menghentikan kalimatnya. Kalau soal itu, Bapak dan Ibu bisa ke dokter kandungan untuk memastikan apakah ini baik atau tidak. Namun kalau ditanya bahaya atau tidak, ini sangat bahaya dan sangat beresiko untuk kandungan Ibu. Tapi semoga masih ada solusi yang terbaik ya Pak Bu, kata dokter Mirna. Akhirnya siangnya kami langsung ke dokter kandungan, membawa hasil pemeriksaan dari dokter Mirna. Dokter kandungan kami sama syoknya. Bahkan setelah melihat hasil pemeriksaan itu, dokter Eko tak bisa berkata-kata. Begini Bu, Pak, kita lihat beberapa waktu ke depan ya. Jika memang tidak bisa, maka Bapak dan Ibu harus menguatkan dan menyiapkan mental untuk mengikhlaskan anak Bapak dan Ibu. Tapi jika ke depannya janin ini bertahan lebih kuat daripada yang kita duga, maka pertahankanlah. Berarti Allah punya jalan lain, Allah punya rencana lain untuk semua ini. Ibu jangan stres ya Bu, Ibu harus semangat. Intinya Ibu jaga kesehatan Ibu, jaga mental Ibu supaya semua baik-baik saja. Saya tahu ini tidak mudah, tapi ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa ya Bu. Kita harus sabar dalam menghadapi semua ini. Dokter Eko memberi dukungan penuh kepada kami. Baik dok, terima kasih. Waktu pun terus berlalu. Rasa sakit yang aku rasakan semakin hari, semakin bertambah sakit. Kamu udah minum obat belum sayang? Tanya Mas Bagas dengan lembut. Aku hanya menggeleng pelan. Semenjak aku tahu aku kanker, aku jarang keluar rumah. Bahkan aku lebih banyak di dalam kamar. Semua pekerjaan rumah dilakukan oleh Mas Bagas. Bahkan aku jadi malas makan. Aku benar-benar kehilangan semangat hidup. Sayang, kamu jangan gini terus sayang. Kamu harus semangat. Kamu pasti sembuh. Anak kita pasti baik-baik aja. Kamu yang semangat ya sayang. Kata Mas Bagas. Mulutnya mengatakan semangat. Tapi matanya mengalirkan air mata. Pertanda bahwa dia sendiri pun rapuh. Aku gak tahu mas. Aku rasanya udah gak kuat. Aku cuman bisa minum obat penahan rasa sakit. Aku juga takut anak kita kenapa-napa mas. Aku udah gak kuat, kataku. Ini adalah titik terendah dalam hidupku selama ini. Aku sakit, tapi aku dalam keadaan hamil. Sakitku bukan sakit biasa. Bahkan mungkin bisa merenggut nyawaku dan anakku sekaligus. Mas Bagas semakin perhatian. Ia berusaha memberikan semangat untuk aku. Tapi aku semakin hari semakin rapuh dan lemah. Tubuhku yang seharusnya naik berat badan ini malah turun terus. Vitamin-vitamin yang aku minum seolah tidak ada gunanya sama sekali. Mungkin saja
Zat-zat baik itu sudah dimakan oleh kanker jahat ini. Kamu harus kuat sayang. Aku yakin kamu bisa. Kamu yang semangat ya. Kamu pasti sembuh. Anak kita baik-baik saja. Itulah kalimat yang selalu dikatakan oleh Mas Bagas setiap hari. Aku tahu tujuan dia hanya satu, memberi dukungan padaku, agar aku tak patah semangat, agar aku bisa lebih tenang. Iya mas, iya, jawabku. Walau sebenarnya aku sendiri sudah ingin menyerah. Waktu pun terus berlalu. Dalam hitungan minggu saja kondisiku semakin memburuk. Mas, aku benar-benar gak kuat mas, kataku. Wajahku pucat, bibirku sampai kering. Dan satu yang paling kuhindari di rumah ini, cermin. Aku takut melihat wajahku sendiri di cermin. Bengkak di pipiku semakin hari semakin besar, membuat bentuk wajahku berubah total. Sayang, kamu jangan bilang gitu, kata Mas Bagas. Tapi aku benar-benar udah gak kuat, Mas. Mas, aku sangat ingin mempertahankan anak kita, Mas. Tapi kalau aku seperti ini, kasihan dia, ucapku. Air mata sudah tak bisa kubendung lagi. Akhirnya dengan berat hati, Mas Bagas menuruti apa yang selama ini ada di pikiranku. Iya, aku tidak mau melakukan ini. Meskipun suamiku sangat menginginkannya, tapi aku nggak sanggup lagi. Ini benar-benar sakit. Aku harus beberapa jam sekali minum obat untuk meredakan rasa sakit ini. Ya, aku sudah tidak sanggup lagi. Sepertinya kami harus merelakan anak yang selama ini kami harapkan. Ya udah sayang, kalau emang kamu udah nggak kuat, aku nggak bisa maksa kamu. Ayo, ayo kita ke dokter. Bukan satu atau dua dokter yang kami datangi. Kami sampai datang ke 4 dokter dan 4 rumah sakit yang berbeda. Kami menceritakan semuanya. Kami bawa bukti hasil pemeriksaan. Namun Tuhan berkehendak lain. Aku berharap aku bisa segera melepaskannya. Dan mungkin jika aku tidak selamat, setidaknya aku tidak membuat anakku lebih lama menderita di dalam perutku ini. Namun di rumah sakit yang pertama, pihak rumah sakit mengatakan tidak menerima alasan apapun dalam bentuk apapun untuk menghilangkan kehidupan dari dalam perutku ini. Pihak rumah sakit tidak mau menerima. Sekalipun alasannya seperti yang aku alami. Aku sakit kanker ganas. Pihak rumah sakit tidak bisa menangani. Aku tidak menyerah. Walau tanda-tanda dari Tuhan sudah sangat terlihat. Aku datang ke rumah sakit kedua. Dengan linangan air mata syukur, rumah sakit yang kedua ini bisa menerima keputusan kami. Karena alasan kami jelas, kata mereka. Dan bukti yang kami bawa pun sudah sangat jelas. Dokter yang akan menanganiku pun sudah siap. Bahkan operasi juga sudah dijadwalkan. Aku bersyukur sekali. Ya, ini pertama kalinya dalam hidup aku mensyukuri hal seburuk ini. Malam harinya sebelum besok tindakan, aku mengelus perutku, mungkin ini untuk yang terakhir kali. Maafkan ibu ya nak. Ibu menyerah mempertahankan kamu. Tapi ibu gak mau buat kamu lebih lama menderita sama ibu. Maafkan ibu, kataku. Aku berusaha memeluk perutku sendiri. Mas Bagas, ia menenangkanku, memelukku dari belakang, juga ikut mengelus perutku. Karena mungkin kedepannya kami tak akan bisa lagi melakukannya. Sayang, kamu yang kuat ya, katanya, membisikkan kata-kata motivasi dan semangat di telingaku. Aku mengangguk pelan. Iya mas, jawabku. Waktu terasa berjalan lambat. Aku bahkan sampai tak bisa tidur memikirkan besok pagi. Sayang, apa kamu yakin? Tanya Mas Bagas setelah kami siap dan akan berangkat ke rumah sakit. Yakin mas, aku lebih sayang dia. Aku bukan gak sayang dia. Aku sayang banget sama dia makanya aku gini mas,
jawabku. Mas Bagas berusaha menahan air matanya. Aku bisa melihat itu. Ia menuntunku dengan perlahan masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, kami hanya diam. Tak ada satu obrolan pun. Sesampainya di rumah sakit, kami menunggu sebentar sebelum akhirnya perawat memberitahu. Mohon maaf Bapak, Ibu. Sebenarnya dokternya sudah siap. Namun beliau mendapatkan kabar duka kalau orang tuanya meninggal dunia. Jadi beliau tidak bisa melanjutkan operasi hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang kejadiannya barusan. Kami mohon maaf ya Pak Bu, kata perawat itu. Aku dan Mas Bagas saling memandang. Berarti Allah tidak mengizinkan sayang. Ayo kita pulang, katanya. Mas Bagas menggandeng tanganku sampai kami keluar rumah sakit. Mendengar perkataan Mas Bagas barusan, aku jadi teringat. Apa benar Allah tidak mengizinkan aku untuk membuangnya? Sehingga di saat detik-detik terakhir seperti ini tiba-tiba dokter tidak bisa. Mas Bagas hendak mengajakku pulang, tapi aku menahan tangannya. Mas, kita cari rumah sakit lain ya mas. Ayo mas, aku mohon. Aku beneran udah gak kuat, kataku. Dengan berat hati Mas Bagas menurutiku. Akhirnya kami ke rumah sakit yang ketiga. Sesampainya kami di rumah sakit yang ketiga ini, lagi-lagi gagal. Mohon maaf ibu, dokternya sedang tidak ada. Kami mohon maaf ya bu, kata perawat. Aku hanya bisa memejamkan mata sambil menghela napas panjang. Sayang, kita pulang aja ya. Pasti masih ada jalan yang lain. Ayo sayang. Mas Bagas berusaha mengajakku pulang, tapi aku langsung menggelengkan kepala. Enggak mas, ayo kita cari rumah sakit yang lain. Walaupun jauh enggak apa-apa mas. Aku masih bisa tahan, kataku. Akhirnya hari itu juga, kami pergi ke rumah sakit keempat. Hari sudah sore, bahkan mungkin dokter pun sudah tidak ada. Tapi Allah berkehendak lain. Kami bertemu dokter yang seharusnya menanganiku. Saat di ruangan dokter, aku membawa bukti dan menceritakan semuanya. Baiklah Bu, tapi sebelumnya saya USG dulu ya. Kita lihat bagaimana perkembangan janinnya, kata dokter dengan lembut sambil tersenyum. Wajah dokter ini tidak tegang, tidak panik. Malahan kulihat beliau cenderung santai dan banyak senyum. USG pun dilakukan. Setelah selesai, kami duduk kembali. Jadi begini, Bu Ayla, setelah saya melakukan pemeriksaan USG tadi, janin ibu itu sehat. Janin ibu kuat. Dan saya tahu, saya yakin ibu juga ibu yang kuat. Makanya bisa bertahan sampai sejauh ini, Bu. Kalau menurut saya, lebih baik dipertahankan saja. Ibu tahan sedikit lebih lama. Ibu mau tahu jenis kelaminnya apa? Kata dokter. Apa dok? Tiba-tiba Mas Bagas menyahut. Ia terlihat begitu antusias. Jenis kelaminnya perempuan, Pak. Pasti jadi perempuan hebat dan kuat seperti ibunya. Apa ibu tega? Tanya dokter. Saya yakin, Bu. Ibu pasti bisa. Dan ibu pasti sembuh. Ibu pasti bisa menemani anak ibu, mengantarnya sekolah besok. Bahkan, bisa menemani ia wisuda. Saya yakin itu. Ibu yang semangat ya, Bu. Jangan berpikir untuk melepaskannya. Saya yakin ibu bisa, kata dokter. Lagi-lagi ia memberi dukungan dan berusaha meyakinkanku. Sayang, perempuan. Sesuai kemauan aku. Sayang, kamu... Mas Bagas menaruh harapan dari matanya. Tapi aku masih berkeyakinan untuk mengikhlaskannya saja. Karena aku benar-benar sudah tidak kuat. Bu, sekali lagi saya katakan, ibu pasti bisa, ibu pasti kuat. Ibu sudah bertahan cukup lama. Tinggal beberapa waktu lagi, Bu. Ibu pasti bisa, kata dokter. Usia kandunganku saat ini sudah 4 bulan. Sebenarnya di hati kecilku juga tidak sanggup untuk merelakannya. Tapi rasa sakit
membuatku ingin menyerah. Begini saja, Bu. Ibu dan Bapak pulang dulu beristirahat. Kalian ngobrol, merenung. Mudah-mudahan dapat jalan keluar yang terbaik. Akhirnya, sore itu kami pulang dari rumah sakit dengan hasil yang mungkin sesuai harapan dan tidak sesuai harapan. Sayang, kamu mau makan apa? Kita makan di luar saja ya, kata Mas Bagas. Ia terlihat begitu ceria. Ya, anak perempuan adalah anak yang sangat dia inginkan. Tapi aku hanya diam. Aku tidak menanggapi. Sayang, kita makan di sini aja ya, kata Mas Bagas, seolah aku sudah menanggapi perkataannya padahal aku hanya diam saja. Aku hanya mengikuti Mas Bagas. Bahkan rasanya tak selera untuk makan. Sayang, makan ya, aku suapin. Mas Bagas berusaha memasukkan makanan ke dalam mulut. Awalnya aku enggan, namun melihat ketulusannya, aku buka mulut ini. Suap demi suap nasi, aku telan dengan susah payah. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakan rasa sakit di pipiku ini sedikit berkurang. Apa ini pertanda ya? Tidak terasa hari-hari pun terus berlalu. Penyakitku masih ada, aku juga masih minum obat setiap hari. Tapi entah mengapa perasaanku kali ini lebih bahagia dari sebelumnya. Mungkin itu juga yang mempengaruhi aku tidak terlalu fokus pada penyakitku. Sekarang aku berusaha memfokuskan pikiranku pada anakku. Sayang, kamu sudah makan belum? Tanya Mas Bagas yang baru pulang dari kebun. Udah kok Mas, lihat, aku udah makan, aku udah minum obat, jawabku. Syukurlah, Mas Bagas seperti biasa, mengelus perutku, menciumnya, memelukku erat. Sayang, makasih ya, kamu benar-benar jadi istri yang baik dan hebat. Aku bangga dan aku sayang banget sama kamu. Kata-kata itulah yang setiap hari dikatakan oleh Mas Bagas, tak pernah bosan dia mengulangnya setiap hari. Dan itu juga yang membuatku lebih semangat. Ya, selama ini aku tidak menyadari kalau Mas Bagas begitu mendukungku, begitu memberi dukungan agar aku cepat sembuh. Tapi aku malahnya fokus pada penyakitku, meratapinya, dan berpikir mungkin aku tidak akan berumur panjang. Sehingga aku hanya meratapi, sedih, berpikir pendek, bahkan aku ingin menghilangkan anakku. Tidak terasa, bulan pun berlalu. Hari ini, aku akan operasi sesar. Iya, aku berhasil mempertahankan anakku sampai dia waktunya lahir. Meskipun belum 9 bulan genap, tapi aku bersyukur sekali. Aku berhasil memperjuangkan anakku. Tak henti-hentinya aku bersyukur. Operasi pun dilakukan dan berjalan dengan lancar. Meski wajahku masih bengkak, tapi aku bahagia. Aku bisa melihat putriku, putri yang cantik, sesuai harapan suamiku. Sayang, makasih banget, kata Mas Bagas setelah selesai operasi dan aku sudah sadar. Ia tak pernah sedetik pun berpaling memandangi anaknya. Sayang, aku seneng banget. Anak kita cantik. Pasti dia kuat kayak kamu. Lihat, dia imut banget kan? Mas Bagas terus memuji putrinya. Dan tak lupa selalu mengucapkan terima kasih ke aku. Pasca melahirkan, aku bisa berobat lebih giat lagi. Tapi itu, aku gak bisa kasih ASI ke Vela. Dia harus sufor 100%. Tapi meski begitu, Vela tumbuh sehat. Badannya gembul dan semakin menggemaskan. Terima kasih ya sayang, kamu sudah temani ibu sejauh ini. Kupikir kebahagiaanku hanya sebatas bisa melihat Vela. Ternyata Allah jauh lebih baik. Allah kasih sesuatu yang kupikir dulu mustahil. Iya, aku sembuh. Aku sembuh. Pengobatan yang aku lakukan selama ini membuahkan hasil. Aku sembuh. Penyakitku sudah sembuh. Pipiku sudah gak bengkak, sudah gak nyeri lagi. Memang bentuk wajahku tidak seperti dulu. Tapi aku udah gak sakit. Aku bisa temani Vela. Benar kata dokter yang dulu. Aku bahkan bisa menemani Vela, mengantarnya TK, mengantarnya SD.
dan sekarang Vela sudah SMP. Ya, begitulah kisahku. Aku dulu sempat ingin menyerah, bahkan aku ingin merelakan sesuatu yang menjadi harapan suamiku. Tapi Tuhan berkehendak lain. Begitulah hidup. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu sesuai dengan impian kita, harapan kita, keinginan kita. Tapi Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya ya. Mungkin apa yang kamu usahakan, apa yang kamu doakan belum dikabulkan. Tapi tetap yakin dan percaya bahwa Allah punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kamu duga. Baiklah Bunda, semoga kisah ini bisa diambil pelajarannya ya. Semoga Bunda-Bunda selalu sehat, bahagia selalu. Dan bagi para pejuang kanker, tetap semangat. Karena semangat dan bahagia itulah yang akan menyembuhkan kalian. Bahagia selalu ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.